Penerapan teknologi dapat membantu dalam mengelola informasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan penerapan sistem manajemen informasi yang baik atau terintegritas, dapat membantu mengelola data konsumen seperti profil, preferensi, serta kebutuhan konsumen. Hal ini dapat membantu konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Pengaplikasian air tawar dengan melibatkan atau melalui SMS ini menggunakan integrasi teknologi informasi yang dimana merupakan sistem irigasi secara otomatis. Nah, sistem ini memiliki komponen utama yaitu GSM yang dimana Global System for Mobile Communication yang digunakan untuk menerima dan mengirim SMS. Nah, sistem ini memiliki atau terhubung ke microcontroller yang merupakan otak dari sebuah sistem ini. Nah, sistem ini juga memiliki sensor yang dapat memantau kelembapan tanah dan juga mengukur ketinggian air. Di mana sistem ini juga memiliki manfaat yang dimana kita dapat mengefisienkan waktu dan tenaga, kemudian juga memiliki tantangan, di mana tantangan dalam pengaplikasian sistem ini adalah jangkauan dan biaya yang cukup tinggi. Aplikasi mobile phone untuk supply dan disposal. Aplikasi ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu petani dan pelaku agribisnis dalam mengelola supply, yaitu pemasokan, dan disposal, yaitu pembuangan. Nah, aplikasi ini dibuat untuk bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani, kemudian mengurangi biaya operasional, meningkatkan keberlanjutan lingkungan, dan akses informasi dan pasar. Nah, contoh fitur yang memungkinkan ada di dalam aplikasi ini yang pertama adalah pelacakan inventaris, yaitu memantau persediaan input dan limbah. Kemudian manajemen pesanan, yaitu memesan input pertanian dari pemasok. Kemudian informasi pasar, memantau harga dan ketersediaan komoditas pertanian. Kemudian pelaporan limbah, yaitu melacak dan melaporkan limbah pertanian. Asuransi mikro jarak jauh adalah asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada individu atau kelompok dengan pendapatan rendah, biasanya melalui mekanisme digital. Asuransi ini seringkali mencakup perlindungan terhadap risiko cuaca buruk seperti banjir atau kekeringan yang dapat mempengaruhi pendapatan atau aset mereka. Penerapan teknologi informasi dalam asuransi ini adalah yang pertama, menggunakan sensor cuaca dan teknologi IoT atau Internet of Things untuk mengumpulkan data cuaca secara real time untuk memprediksi resiko cuaca buruk yang dapat mempengaruhi konsumen. Yang kedua, menggunakan analitik data untuk mengevaluasi pola cuaca dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi lokal. Yang ketiga, membangun aplikasi mobile atau web yang memungkinkan konsumen mengakses informasi polis, mengajukan klaim dan mendapatkan informasi terkait risiko cuaca. Contoh penerapan asuransi terhadap risiko banjir yaitu yang pertama, melihat prediksi cuaca dan potensi risiko banjir di daerah mereka sendiri. Yang kedua, mendaftar untuk polis asuransi mikro dengan premi yang terjangkau. Dan yang terakhir, mengajukan klaim secara online jika terjadi kerugian akibat banjir. Teknologi informasi atau TI dalam rantai pasokan pertanian adalah penggunaan sistem digital untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data terkait produksi, distribusi, dan konsumsi produk pertanian. TI atau teknologi informasi membantu dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan konsumen. Contoh penerapan TI atau teknologi informasi dalam rantai pasokan pertanian yang pertama yaitu petani menggunakan aplikasi berbasis TI untuk memantau kondisi tanaman, kebutuhan air, dan nutrisi untuk mengoptimalkan hasil panen, seperti Tokopedia atau Bukalapak, untuk memungkinkan para petani menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen untuk meningkatkan keuntungan. Dengan menggunakan TI ini, rantai pasokan pertanian dapat lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen dan prospek bisnis global, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian. Prospek bisnis digital dari multimedia sangat menjanjikan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, karena industri multimedia diperkirakan akan terus berkembang sehingga dapat melahirkan lapangan pekerjaan.
Salah satu faktor pendorong pertumbuhan industri multimedia yaitu dengan peningkatan penggunaan perangkat mobile dan internet. Namun hal ini mengalami beberapa tantangan seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat, persaingan pasar, dan isu hak cipta, sehingga para pembisnis di sektor multimedia diharapkan dapat mampu berinovatif dan memiliki strategi bisnis yang pesat sehingga dapat bersaing di pasar global dan terus meningkatkan pendapatan.